Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azian Zafiri dengan NIM 15136200061. Saya mahasiswa dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian multiloop. Apa itu rangkaian multiloop? Jadi, rangkaian multiloop adalah rangkaian yang memiliki dua loop atau lebih. Rangkaian multiloop termasuk ke dalam hukum 2 Kirchhoff. Kalau loop itu apa? Jadi, loop itu adalah lintasan dalam suatu rangkaian listrik tertutup, di mana lintasan dimulai dari sebuah titik dan akan kembali ke titik itu lagi. Pak, kok rangkaian multiloop masuk ke dalam hukum 2 Kirchhoff? Nah, pertanyaan bagus nih. Silakan duduk. Bapak akan jelaskan kenapa rangkaian multiloop masuk ke dalam hukum 2 Kirchhoff. Menjawab pertanyaan tadi, kenapa rangkaian multiloop termasuk ke dalam hukum 2 Kirchhoff? Karena bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi sebuah lintasan tertutup atau loop dalam suatu rangkaian listrik sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff ini dirumuskan dengan persamaan sigma E ditambah sigma V sama dengan 0, di mana V adalah beda potensial komponen-komponen dalam rangkaian atau kecuali sumber GGL, dan E adalah GGL sumber atau volt baterai. Untuk lebih jelasnya mengenai hukum 2 Kirchhoff, perhatikanlah sebuah rangkaian tertutup sederhana berikut ini. Yuk, mari kita perhatikan. Berikut adalah gambarnya. Dari rangkaian sederhana tadi, maka akan berlaku persamaan berikut. Anggap arah loop searah arah arus. I dikali R besar ditambah I dikali R kecil dikurang E sama dengan 0 menghasilkan persamaan 1. Untuk mencari E, I dikali R besar ditambah R kecil. Dan untuk mencari I, E dibagi R besar ditambah R kecil. Persamaan 1 dapat ditulis dalam bentuk lain seperti berikut. I dikali R besar sama dengan E dikurang I dikali R kecil, di mana I dikali R besar adalah beda potensial pada komponen resistor yang juga sering disebut dengan tegangan jepi. Rangkaian yang memiliki dua loop atau lebih disebut juga rangkaian majemuk. Langkah-langkah dalam menyelesaikan rangkaian majemuk adalah sebagai berikut. A. Gambarlah sebuah rangkaian listrik majemuk tersebut. B. Tetapkan arah kuat arus untuk setiap cabang. C. Tulislah persamaan-persamaan arus untuk tiap titik cabang menggunakan hukum 1 Kirchhoff. D. Tetapkan loop beserta arahnya pada setiap rangkaian tertutup. E. Tulislah persamaan-persamaan untuk setiap loop menggunakan hukum 2 Kirchhoff. F. Hitung besaran-besaran yang ditanyakan menggunakan persamaan-persamaan pada langkah. Berikut adalah gambar rangkaian majemuk atau multiloop. Keterangan pada gambar. Sigma E sama dengan jumlah GGL sumber arus, satuannya volt. Lalu ada sigma IR, jumlah penurunan tegangan, satuannya juga volt. Kemudian ada I, arus listrik, satuannya ampere. Lalu ada R itu hambatan, satuannya ohm. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Kita langsung bahas menggunakan gambar rangkaian multiloop. Gambar di samping memperlihatkan rangkaian dengan jumlah loop lebih dari satu. Agar lebih sederhana, kita asumsikan kedua baterainya ideal. Ada dua titik percabangan atau junction pada rangkaian ini, di B dan di D, dan ada 3 cabang yang menghubungkan titik-titik percabangan.
Ketiganya adalah cabang kiri BAD, cabang kanan BCD, dan cabang pusat BD. Arus I1 sama nilainya dimanapun pada cabang BAD, I2 sama dimanapun pada cabang BCD, dan I3 adalah arus yang melalui cabang BD. Arah-arah arusnya ditetapkan kehendak kita. Perhatikan sejenak titik cabang D. Arus yang memasuki titik cabang ini adalah arus I1 dan I3, dan arus yang meninggalkan ini adalah I2. Karena tidak ada perubahan terhadap muatan di titik cabang ini, arus masuk total harus sama dengan arus keluar total. I1 ditambah I3 sama dengan I2, menghasilkan persamaan 1. Aturan titik cabang. Jumlah dari arus-arus yang memasuki suatu titik cabang harus sama dengan jumlah dari arus-arus yang meninggalkan titik cabang itu. Aturan ini sering disebut dengan aturan titik cabang Kirchhoff atau hukum arus-arus Kirchhoff. Aturan ini tidak lain adalah pernyataan mengenai konservasi muatan untuk suatu aliran muatan yang stabil, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan muatan pada suatu titik cabang. Jadi, senjata utama kita untuk menyelesaikan rangkaian yang kompleks adalah aturan loop atau berdasarkan konservasi energi, dan aturan titik cabang berdasarkan konservasi muatan. Persamaan 1 adalah persamaan tunggal dengan tiga arus yang tidak diketahui. Untuk menemukan solusi lengkap dari rangkaian ini, artinya mencari ketiga arus. Kita perlu 2 persamaan lagi yang juga mengandung ketiga arus di samping. Kita mendapatkannya dengan menerapkan aturan loop 2 kali. Pada rangkaian dari gambar di samping, kita bisa memilih dari 3 loop yang ada. Loop sisi kiri BADB, loop sisi kanan BCDB, dan loop besar BADCB. Kita bebas memilih 2 loop mana dari ketiga loop ini. Kita pilih loop sisi kiri dan loop sisi kanan. Jika kita melintasi loop sisi kiri melawan arah jarum jam dari titik B, aturan loop menghasilkan H1 min I1R1 plus I3R3 sama dengan 0, menghasilkan persamaan 2. Jika kita melintasi loop sisi kanan melawan arah jarum jam dari titik B, aturan loop menghasilkan min I3R3 min I2R2 min H2 sama dengan 0, menghasilkan persamaan 3. Sekarang kita punya 3 persamaan, ada persamaan 1, 2, 3. Dalam ketiga arus tadi diketahui yang bisa diselesaikan dengan beberapa teknik. Seandainya kita menerapkan aturan loop pada loop yang besar atau bergerak melawan arah jarum jam dari B, kita akan memperoleh persamaan H1 min I1R1 min I2R2 min H2 sama dengan 0. Persamaan ini mungkin terlihat baru, tapi sebenarnya ini adalah jumlah dari persamaan 2 dan 3. Namun, persamaan ini akan memberikan hasil yang benar jika digunakan dengan persamaan 1 dan salah satu dari persamaan 2 atau 3. Setelah pembahasan panjang tadi, kayaknya kurang nih kalau belum ada contoh soal beserta pembahasannya. Yuk langsung aja kita ke contoh soal. Gambar di samping, gambar A menunjukkan rangkaian multiloop dengan salah satu baterai ideal dari 4 resistansi dengan nilai sebagai berikut. R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 20 ohm, R3 sama dengan 30 ohm, R4 sama dengan 8,0 ohm, dan H sama dengan 12 volt. Pertanyaan A, berapakah arus yang melewati baterai? Penyelesaiannya, pertama-tama perhatikan bahwa arus melalui baterai juga adalah arus melalui R1. Maka, satu ide kunci di sini adalah kita bisa mencari arus dengan menerapkan aturan loop pada loop yang mengandung R1. Karena arus ini akan ada dalam beda potensial pada R1.
Kita bisa pilih loop sisi kiri atau loop besar, karena arah panah GGL baterai ke atas, sehingga arus dari baterai akan searah jarum jam. Kita bisa menerapkan aturan loop untuk loop sisi kiri, searah jarum jam dari titik A. Dengan I sebagai arus yang melewati baterai, kita akan peroleh plus Q min I1R1 min IR2 min IR4 sama dengan 0. Itu salah. Namun demikian, persamaan ini salah karena di sini R1, R2, dan R4 semua diasumsikan memiliki arus yang sama I. Resistansi R1 dan R4 memang memiliki arus yang sama, karena arus yang melalui R4 pasti melalui baterai dan kemudian melalui R1 tanpa berubah nilai. Namun, arus itu memisah pada titik cabang B, hanya sebagian melalui R2, sisanya melalui R3. Untuk membedakan arus-arus pada rangkaian, kita harus menamainya satu-satu, seperti pada gambar B. Maka, dengan bergerak searah jarum jam dari A, kita dapat menulis aturan loop untuk loop sisi kiri sebagai plus Q min I1R1 min I2R2 min I1R4 sama dengan 0. Sayangnya, persamaan ini mengandung dua arus tadi ketahui, I1 dan I2. Kita perlu setidaknya satu persamaan lagi untuk mencari keduanya. Ide kunci kedua adalah ada satu pilihan yang jauh lebih mudah, yaitu menyederhanakan rangkaian gambar B dengan mencari resistansi ekuivalen. Lihat dengan seksama bahwa R1 dan R2 tidak seri, sehingga tidak bisa diganti dengan resistansi ekuivalen. Tapi R2 dan R3 paralel, jadi kita bisa pakai rumus resistansi ekuivalen untuk mencari resistansi ekuivalen mereka, atau R23. Maka dari rumus resistansi ekuivalen diperoleh R23 dikali R2 dikali R3 per R2 ditambah R3 sama dengan 20 ohm dikali 30 ohm dibagi 50 ohm menghasilkan 12 ohm. Sekarang kita bisa buat ulang rangkaian seperti pada gambar C. Perhatikan bahwa arus melalui R23 tentu I1, karena muatan yang bergerak melalui R1 dan R4 pasti juga bergerak melalui R23. Untuk rangkaian satu loop sederhana ini, aturan loop atau searah jarum jam dari titik A akan menghasilkan plus Q min I1R1 min I1R23 min I1R4 sama dengan 0. Substitusi data yang diberikan akan menghasilkan 12 volt min I1 dikali 20 ohm min I1 dikali 12 ohm min I1 dikali 8,0 ohm sama dengan 0, yang memberikan hasil akhir I1 sama dengan 12 volt dibagi 40 ohm sama dengan 0,30 ampere. Jawaban pertanyaan A. Pertanyaan B, berapakah arus I2 yang melalui R2? Penyelesaiannya, satu ide kunci di sini adalah kita harus bergerak mundur dari rangkaian ekuivalen gambar C, di mana R23 untuk mengganti R2 dan 3. Ide kunci kedua adalah bahwa karena R2 dan R3 paralel, keduanya memiliki beda potensial yang sama. Pada keduanya dengan R3, kita tahu arus yang melalui R23 adalah I1 sama dengan 0,30 ampere. Maka kita dapat menggunakan rumus R sama dengan V dibagi I untuk mencari beda potensial V23 pada R23. V23 sama dengan I2 R23 sama dengan 0,30 ampere dikali 12 ohm menghasilkan 3,6 volt. Jadi, beda potensial pada R2 adalah 3,6 volt, sehingga arus I dalam R2 tentu sesuai persamaan R sama dengan V dibagi I adalah I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 3,6 volt per 20 ohm menghasilkan 0,18 ampere. Jawaban pertanyaan B. Pertanyaan C, berapakah arus I3 yang melalui R3? Penyelesaiannya, kita bisa menjawab ini dengan menggunakan teknik yang sama dengan pertanyaan B, atau kita bisa gunakan ide kunci ini. Aturan titik cabang mengatakan bahwa di titik B, pada gambar B, arus masuk I1 dan arus keluar I2 dan I3 dihubungkan oleh I1 sama dengan I2 tambah I3.
Sehingga kita peroleh I3 sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan 0,30 ampere dikurang 0,18 ampere sama dengan 0,12 ampere. Jawaban pertanyaan C. Baik semuanya, terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.